Tadi Vikaris Vera banyak menyinggung soal aspek-aspek pernikahan. Mungkin bisa dijelaskan tentang aspek-aspek pernikahan apa aja yang dimaksud? Iya, aspek-aspek dalam pernikahan tuh banyak ya. Sebagian sebenarnya sudah disinggung di episode yang sebelumnya. Misalnya dalam satu keluarga itu harus ada visi. Itu kalau kita nggak punya visi, akhirnya kan suami istri jadi kemana-mana gitu ya. Saya maunya keluarga yang seperti ini, yang satunya juga saya mau keluarganya seperti ini, itu nggak sama. Terus pernah juga kita bahas tentang dasar ya. Nah ini juga penting ya, dasar dari pernikahan. Kalau nggak ada dasarnya, akhirnya semuanya saling menuntut satu sama lain. Nah kemudian aspek-aspek yang lain yang ada dalam pernikahan itu sendiri, misalnya ada ordo suami istri, kemudian ada juga yang namanya peranan suami istri. Peran antara suami dan istri itu beda, karena itu nggak bisa istri menuntut, wah suami harus bekerja sama seperti saya bekerja, saya juga harusnya bisa bekerja di luar, sama seperti suami saya juga bekerja, jadi semuanya 50-50 gitu, nggak bisa begitu. Karena punya peran yang berbeda. Terus habis itu iman yang mempersatukan suami istri. Kemudian ada aspek lagi keintiman, pasti ada yang namanya keintiman secara seksual. Terus, tapi keintiman nggak cuma dalam hal seksual loh ternyata ya. Keintiman itu ada banyak. Ada masalah intelektual juga, ada masalah estetika juga gitu ya. Kemudian aspek yang lainnya adalah kesucian hidup dan pertumbuhan rohani. Ya itu ya, ada banyak sekali aspek-aspek dalam pernikahan. Wah, yang tadi disebut Vikaris Vera banyak sekali ya aspek-aspeknya. Iya, mungkin dari episode berikutnya kita bisa mulai bahas satu persatu ya Vikaris Vera ya. Iya. Apakah Bu Febri menyadari adanya aspek-aspek yang tadi disebutkan Vikaris Vera dalam pernikahan Bu Febri? Misalnya tadi disebutkan soal ordo suami istri. Bagaimana Ibu Febri menyadari atau memahami soal ordo suami istri? Mengenai hal ini, sebelumnya saya hanya tahu berdasarkan buku maupun seminar yang saya dengar dan buku yang saya baca. Tapi setelah saya menjalani pernikahan ini, baru saya benar-benar memahami apa ordo suami dan istri dan akhirnya menjalaninya. Jadinya saya tidak menuntut satu sama lain, tapi sesuai dengan apa yang sudah saya pernah dengar. Tapi mungkin sebelumnya saya cuma hanya mendengar dan membaca, tapi setelah menjalaninya saya baru benar-benar ngeh gitu. Apa sih maksudnya? Berarti kalau dulu sebelum menikah mungkin susah dibayangkan, tapi setelah menjalani sendiri kita lebih punya bayangan. Ya, mungkin waktu sebelum menikah tidak mengenal ordo suami istri ini, mungkin karena sebagai anak kita mengetahui ada ordo dalam keluarga hanya orang tua dan anak. Dan sewaktu pacaran pun kita tidak menemukan adanya hubungan ordo dengan pacar kita. Jadi kita betul-betul baru mengalaminya sendiri setelah kita masuk ke dalam pernikahan. Mungkin kita beralih lagi ke Vikaris Vera tentang aspek-aspek yang tadi disebutkan itu. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah menikah? Iya, aspek-aspek ini kalau kita sudah tahu, oh iya ternyata setelah menikah memang ada aspek-aspek yang berbeda dari waktu saya single dulu. Dan itu bukan berarti saya tercekik, enggak, tapi justru adanya aspek-aspek ini membuat saya lebih lebih berkembang lagi gitu ya, lebih bisa ngapa-ngapain gitu ya, lebih bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, kalau sudah tahu ada aspek ini, itu berarti step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaganya. Kita harus maintain. Menjaga itu berarti itu mengusahakannya. Kita butuh mengusahakan pernikahan ini. Jadi nggak ada itu yang namanya saya sudah tidak mencintaimu lagi karena itu ayo kita berpisah. Ya itu udah pasti gitu ya. Karena cinta yang dimaksud selama ini ya, cinta versi Hollywood gitu ya, itu ini emosi gitu, perasaan, dan itu pasti akan hilang. Pasti akan hilang karena itu pernikahan itu kita harus mengusahakannya. Seberapa penting ya kita mengusahakan aspek-aspek ini? Apa yang bakal terjadi kalau kita tidak mengusahakan menjaga aspek-aspek ini? Saya akan coba jawab pertanyaan ini dengan memberikan contoh ya. Contohnya di Alkitab ada ditulis ya di Efesus 5 ayat 22. Di Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 25 misalnya ya. Efesus 5 ayat 22 saya coba bacakan ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian ayat 25-nya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Di Alkitab ditulis seperti itu. Jadi suami itu adalah kepala dan istri itu harus tunduk kepada kepalanya, yaitu suami. Tapi bagi kita, wanita yang hidup di zaman modern, untuk melakukan hal seperti ini sangat sulit sekali. Sangat sulit. Apalagi wanita yang sudah mendapatkan pendidikan.
yang tinggi. Misalnya, Ibu Febrina dan Ibu Patricia sama-sama mengenyam pendidikan S2 kan ya, sudah master ya dua-duanya. Dan itu pasti akan sangat sulit ya. Saya sudah mengenyam pendidikan yang tinggi, saya belajar dengan logik yang baik, terus habis itu di rumah saya harus melayani suami, saya harus masak, saya harus ganti popok. Itu kayak doesn't make sense gitu ya. Saya harus ganti popok selama ini saya, kalau Ibu Febrina risetnya tentang apa? Energi, kalau nggak salah, energi yang kalau ngomong sama orang juga nggak ngerti itu kamu ngomong apa gitu ya. Tapi harus ganti popok, itu doesn't make sense. Tapi Alkitab sudah tulis seperti itu, karena itu bagi wanita yang hidup di zaman modern itu sangat sulit sekali. Sangat sulit untuk tunduk kepada suami, bukan hanya dalam hal pendidikan. Misalnya wanita yang dia punya kemampuan untuk menjadi kepala perusahaan, dia sudah memimpin perusahaan, dia punya anak buah di kantor gitu ya. Kemudian di rumah dia harus tunduk kepada suaminya. Itu sangat sulit sekali untuk menjalankan aspek-aspek dalam pernikahan, apalagi terutama aspek yang paling sulit untuk dijaga itu adalah aspek ordo antara suami istri. Itu sangat sulit sekali. Karena sulitnya ordo ini dijaga, karena itu banyak orang yang tidak mau mengusahakan pernikahan.